Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jani Asia dan 114230176 dari Kelompok 14. Di sini saya akan membuat tutorial acara 7. Yang pertama kita klik project, kemudian kita klik new, lalu klik project lagi, lalu klik properties. Kita pilih koordinat sistem yang ini, kemudian klik apply, lalu klik OK. Selanjutnya kita ke raster, kita ke reference, kita ke open raster, lalu kita pilih peta dasar, kita open. Lalu di sini kita akan buat titik di kiri atas. Dan kanan bawah. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita ke transformation setting. Di sini kita nggak usah apa-apain. Ini kita klik yang ini. Lalu output raster. Kita simpan di acara 7. Kita tulis kita save. Lalu kita ini nggak usah diapa-apain. Ini jangan lupa di checklist. Lalu kita OK. Setelah itu kita klik start georeferencing. Nah, setelah sukses, kita bisa close. Ini jangan lupa kita save. Nah, setelah muncul di sini, kita selanjutnya akan buat klik layers. Kemudian kita create layers, lalu klik new save file layers. Kita di sini buat batas kecamatan. Lalu geometri type-nya polygon. Setelah itu ini pilih yang ini, kemudian namanya keterangan. Kemudian ini klik upload list, kita klik OK. Ini kita layers lagi, kita akan buat sungai. Selanjutnya kita buat titik. Ini tetap aja, lalu ini yang 49S. Namanya keterangan, upload list, lalu klik OK. Setelah itu kita bakal digitasi. Kita akan memilih 3 kecamatan. Kita klik batas kecamatan, lalu kita klik tool editing, lalu kita klik add polygon. Kita akan mulai. Kita klik 0, kita klik OK. Setelah itu kita akan klik 2 kali, kemudian klik simple fill, lalu ini sekali kita nobras, kemudian untuk warna kita ubah jadi merah dengan ketebalannya 6, lalu kita klik OK, apply, kemudian OK. Lalu kita klik save. Kemudian kita akan membagi ini menjadi 3 kecamatan, kita klik split feature, terus kita ini dimulai dari luar. Jika sudah semua, lalu kita klik yang save layers edit. Selanjutnya kita akan digitasi jalan, kita klik jalan, kemudian klik kita akan ambil 2 jalan, yaitu buat arteri dan kolektor. Kita klik Google, kemudian kita klik yang ini. Ini kita tulis jalan arteri. Selanjutnya kita akan ambil 1 jalan lagi. Ini kita namain jalan kolektor. Kemudian setelah itu kita klik save. Selanjutnya kita akan digitasi sungai. Kita klik sungai, kita klik Google, lalu kita klik add line feature. Di sini kita akan ambil 2 sungai. Kita klik OK. Selanjutnya kita pilih sungai untuk musiman. Kita klik OK. Selanjutnya kita akan digitasi titik. Kita klik titik, kemudian kita klik Google, kita klik add point, kemudian ini kita klik, kita namain ini masjid, kita OK, kemudian ini klik, kita namai kantor kecamatan, lalu di sini kita namai gereja. Setelah itu kita klik save layers edit. Selanjutnya kita akan simbologi, kita klik kanan batas kecamatan, kemudian open attribute table, kemudian di sini kita klik Google, lalu ini ganti ke keterangan, kemudian di sini kita tulis pemukiman, kemudian ini semak belukar, kemudian ini ladang. Setelah itu kita save, kemudian kita close, kemudian kita akan melakukan simbologi, kita klik 2 kali batas kecamatan, kemudian ini kategoris, ini ganti ke keterangan, klik classify. Selanjutnya kita uncheck list ini, kemudian klik 2 kali ladang, kita cari ladang, kemudian klik simple fill. Di sini kita ini ganti transparan, kemudian kita klik OK. Selanjutnya pemukiman, ini sama, ini sosial.
Setelah itu kita apply, kemudian klik OK. Selanjutnya kita akan digitasi jalan, klik 2 kali jalan, kemudian kita klik kategoris, ini ganti ke keterangan, kita klik classify, kemudian unchecklist yang all other, kemudian kita klik 2 kali, ini kemudian kita cari arteri, kita sesuaikan colornya dengan SNI, sama ketebalannya. Lalu ini buat jalan kolektor, sama sesuaiin sama SNI. Kita klik OK, lalu kita apply, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita akan digitasi sungai, kita klik 2 kali, kemudian ini klik kategoris, ini klik keterangan, kita klik classify, kemudian seperti tadi kita unchecklist ini, kita klik 2 kali sungai, di sini kita cari aja sungai. Lalu kita klik OK, kemudian yang sungai musiman, ini kita ganti jalan setapak. Kemudian untuk warnanya ini samain seperti sungai, klik OK. Setelah itu kita apply, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita akan digitasi titik, ini kita klik 2 kali titik, kemudian di sini kita ganti kategoris, ini ganti ke keterangan, kita ke classify, kemudian ini seperti tadi unchecklist, lalu kita klik 2 kali saja, ini kita cari, nah ini, kemudian kita klik OK, setelah itu kita kantor administrasi, ini tulis, kantor kecamatan maaf. Lalu kita klik OK, kemudian ini masjid, klik 2 kali, lalu kita cari, lalu kita klik OK, setelah itu kita apply, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita akan labeling, kita mulai dari batas kecamatan, klik 2 kali, kemudian klik labels, klik single labels, kemudian ini klik keterangan, teksnya ini ganti Times New Roman. Untuk size-nya 12, kemudian klik buffer, kita checklist, kemudian ke placement, kita ganti yang horizontal, kemudian klik apply, lalu klik OK. Setelah itu kita akan labeling jalan, kita klik 2 kali, ini kita ganti single labels, ini ganti keterangan, kemudian untuk teksnya Times New Roman, lalu size-nya ini kecilin, kemudian untuk buffer kita checklist, lalu placement ini curve, kemudian underline, above-nya kita unchecklist, klik apply, kemudian klik OK. Selanjutnya kita akan labeling sungai, klik 2 kali, ini kita ganti ke single labels, ini ganti ke keterangan, teksnya Times New Roman, size-nya kita kecilin, ini curve juga, kemudian underline, ini unchecklist, lalu apply, ini checklist buffer, kita apply, kemudian OK. Selanjutnya kita akan labeling titik, kita klik 2 kali titik, ini kita klik single, kemudian ini kita klik ke keterangan. Selanjutnya ini teksnya kita ganti Times New Roman, size-nya kita kecilin dikit, kemudian buffer kita checklist, lalu placement, klik offset from point, kita klik yang ini, lalu untuk ini kita ganti minus 2, kemudian klik apply, lalu OK. Seperti ini. Selanjutnya kita akan masukkan kontur, kita ke layers, add layers, kemudian add vector layers, di sini kita klik titik 3, lalu kita cari di konturnya. Ini lalu kita klik open, kemudian add, lalu close. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita akan klik kontur ini, kita ke vector, geoprocessing tools, lalu kita ke clip. Di sini kita kontur, lalu overlay batas kecamatan. Ini klik titik 3, lalu save to file. Di sini kita namain. Kita save, kemudian kita klik run. Lalu close. Kemudian ini unchecklist saja yang kontur Sukoharjo ini. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita klik kanan clip, open attribute table. Di sini kita klik toggle, kemudian kita tambahin new field. Ini IK. Kita klik OK. Setelah itu kita klik select feature. Selanjutnya kita klik fit values, kita klik 2 kali elevation, kemudian ke operators, kita klik percent. Kemudian ini kita IK kali 4, 50, kita select features, kita ini close. Kemudian ini yang bukan kelipatan IK, ini yang warna biru, ini ganti ke IK. Kemudian kita kita pilih 0, kita klik update selected. Kemudian buat yang IK, kita klik invest selection. Nah, kemudian kita beri 1, kemudian update select. Seperti ini. Selanjutnya kita save, lalu kita close. Setelah itu kita klik ini. Nah, supaya yang tadi tanda merah tadi hilang. Setelah itu kita akan simbologi, kita klik 2 kali. Kemudian ke kategoris, ini kita ganti ke IK. Lalu classify, kemudian ini unchecklist, kemudian ini yang 0, kita ganti warnanya ke oranye, klik OK. Terus yang 1, ke oranye, ketebalannya tambahin jadi 4. Kita klik OK, kemudian apply. Kemudian kita ke labels, lalu single labels, kemudian ini kita ganti ke elevation, lalu kita klik ini, kita masukin IK sama dengan 1, kemudian kita klik OK, di sini kita teksnya Times New Roman, ini kecilin, kemudian buffer kita checklist, placement curve on the line above, terus ini kita terus ganti ke elevation, kita apply, kemudian klik OK, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita unchecklist peta acara 7, kemudian kita project, kita ke layout manager, ini kita tulis layout, kemudian kita OK, lalu ini
kita perbesar di kanan page properties, kita ganti A3, kemudian kita ke guide. Di sini horizontalnya ada 4, itu 10, kemudian 20, 280 sama 290. Terus ini 20. Lalu buat vertikal itu ada 6, ada 20, 30, terus 290, 300, 310 sama 410. Setelah itu kita akan buat kotak. Kita klik add shape, kemudian add rectangle, ini kita tarik. Kemudian lagi kita buat lagi buat legenda. Setelah itu kita akan ubah ketebalan kotaknya, kita ke item, kita akan klik kanan, item properties, kemudian kita klik style lalu symbol fill. Di sini kan masih 0,3, kita jadi 0,5. Yang ini juga. Setelah itu kita akan menambahkan peta, kita ke add new map, kemudian ini yang kotak dalam ini kita tarik. Setelah itu kita tentuin skalanya. Masih bisa digedein. Setelah itu ini kan ada yang kepotong, kita pakai move item content, kita kasih tengah. Setelah itu ini kita cari titik koordinat yang sesuai pakai ini, kemudian kita ke grid, kita klik plus. Setelah itu kita modify grid, kemudian grid type kita ke cross, ini kita pakai yang ini, lalu ini kita ganti, ini sesuaiin, kita enter. Nah, ini seperti ini. Lalu kita line stylenya kita ganti color, ini kita simple line, kita ganti ya warna merah, kemudian kita back, kemudian kita scroll bawah, kita checklist draw. Nah, di sini kita ini formatnya kita ganti decimal with suffix, kemudian left-nya ini kita ganti yang vertical ascending, kemudian right-nya juga sama ganti. Lalu setelah itu kita ganti font-nya jadi Times New Roman, bold sama size-nya 12. Kita klik OK. Selanjutnya kecil lagi. Jadi terus habis itu kita koordinat presisinya kita ganti 0. Kemudian kita back. Setelah itu kita scroll ke bawah, kita checklist frame, lalu ini ketebalan kita ganti 0,5. Setelah itu kita akan menambahkan garis, kita ke guide, di sini kita vertikal kita plus 1, itu ini 360. Kemudian kita klik add new picture, kemudian di sini ini kita ke item, kemudian klik kanan picture, item properties, di sini kita titik 3, kita cari logo UPN, kita klik open. Selanjutnya kita akan menambah teks, kita ke teks ini, kita tarik, lalu di sini kita ganti lalu buat fontnya itu Times New Roman, bold, terus ini ukuran 12, kita klik OK. Setelah itu ini kita ubah horizontal alignment-nya kita center, vertical alignment kita middle, sini kita sesuaiin. Lalu jika sudah, kita akan buat garis, ini kita buat garis dulu. Lalu kita klik add node item, add polyline, di sini kita akan buat garisnya. Nah, setelah itu kita akan copy ini tulisan. Ini taruh sini, ini tulis saja data penggunaan lahan daerah penelitian. Ini terus ini sesuaiin. Lalu kita copy lagi. Ini tulisannya Kecamatan Bendusari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah, ininya fontnya ini reguler, kemudian fontnya kita kecilin. Setelah itu kita copy garis kita copy line-nya. Setelah itu kita buat ini, tarik garis bantu ke bawah ini, lalu kita buat line lagi. Setelah itu kita akan buat skala, kita klik north arrow ini terus ini aja, ini di copy, kita tulis kita taruh sini dulu, kita tulis U,
kemudian taruh sini. Setelah itu kita copy yang ini kecamatan. Ini kita tulis skala jadi 1:75.000. Terus fontnya ukuran 12. Selanjutnya kita klik bar, kita buat kotak, lalu ini kilometer, sini jadi 2, kemudian ini ubah angkanya menjadi besar, lalu rate-nya ini ubah 6, kemudian kita ke display, nah ini kita bisa ubah, lalu kita ke font and colors, kita fontnya kita ubah jadi Times New Roman, ini lalu kita back, kemudian ini kita pasin. Setelah itu kita akan buat garis bantu lagi, sini. Setelah itu kita copy ini, kita tulis. Ini diperbesar. Ini udah, kemudian ini copy yang ini. Ini lagi. Nanti kita buat garis bantu lagi di bawah sini. Setelah itu kita akan buat legenda, kita add legend, new legend ini, kita buat kotak di sini. Kemudian title-nya kita tulis keterangan. Kemudian ini uncheck list auto update, lalu grid-nya ini kita remove. Ini yang kontur ini juga remove, lalu titik ini klik kanan, klik hidden, ini remove. Seperti titik tadi. Ini yang peta cara 7 kita remove. Kemudian kita akan sesuaiin abjad dulu. Setelah itu kita akan ke font. Ini kita ubah jadi Times New Roman, bold, ukuran 12, kita oke. Selanjutnya untuk item font, ini juga Times New Roman, tapi ini regular, ukuran 12, kita klik oke. Setelah itu, kita ke kolom, ini jadi 2, setelah itu kita ke spacing. Nah ini kita rapikan dulu, supaya kita dapat lihat dengan benar. Kemudian ini kita ubah, ini bisa disesuaikan. Ini yang kolom, nah, seperti ini. Lalu karena yang kontur tadi sudah kita hapus, kita akan buat kontur pakai polygon. Lalu kita ke item. Lalu kita klik ini simple fill. Di sini kita cari yang warna oranye. Setelah itu kita ini copy, kecilin ya. Lalu ini kita sesuaikan buat apa ketebalannya. Kemudian kita akan buat indeksnya. Di sini kita tulis 50. Fontnya ini Times New Roman 6. Kita klik OK. Terus kita akan buat rectangle. Lalu ini stylenya kita simple fill. Kemudian ini transparan. Lalu kita ke item di sini rectangle ini kita ubah paling atas. Nah, di sini lah. Ini kita ubah. Lalu setelah itu kita pindah yang indeksnya ini jika masih di sini kita ubah lagi. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan buat teks lagi di sini. Kita tulis kontur. Fontnya jangan lupa diubah. Kita samain. Ini seperti ini. Kemudian kita kasih garis bantu. Setelah itu ini kita copy. Ini kita tulis sumber. Lalu ini di copy juga.
Kita akan bikin garis lagi. Jadi ini kita copy, terus ini kita tulis ini kita copy juga. Ini kemudian kita copy. Kemudian ini buat fontnya Times New Roman tapi italic, kita klik OK. Setelah itu kita akan buat garis gantung. Selanjutnya kita akan buat insert. Ini kita copy. Ini kita ganti nama jadi insert. Lalu setelah itu kita akan buat garis bantu. Ini kita ke guide, lalu yang ke vertikal di sini kita tambah 2, itu 320 sama 400. Lalu kita di sini kita tambah garis bantu. Selanjutnya ini kita close, kemudian ini kita ke open data source, kemudian kita klik titik 3, kemudian kita pilih kabupaten, kita add. Nah, setelah itu ini kita close, kemudian ini unchecklist semua kecuali yang batas kabupaten. Setelah itu yang kabupaten kita klik kanan, kemudian ke properties, lalu ini ke kategoris, kolomnya ini kabupaten, kita ini klik classify, kemudian ini di blok semua, lalu kita klik kanan, change color, kita berikan warna putih, lalu kita pilih kabupaten yang kita ambil, aku kabupaten Sukoharjo, berarti ini Sukoharjo, kita klik ini, lalu ke simple fill, di sini kita ganti warna kuning, kita klik OK, lalu apply, kemudian kita ke labels, ini ganti single labels, ini kita ganti ke kabupaten, ini teksnya Times New Roman, kemudian ini menyesuaikan, selanjutnya kita nggak pakai buffer, kita apply, kemudian kita OK. Selanjutnya kita akan buat laut, kita ke layers, kemudian create layers, new save file, di sini kita klik titik 3, kita tulis laut, save, kemudian diganti polygon, lalu namanya ini keterangan, kemudian upload list, kita klik OK. Nah itu kita akan buat, kita klik laut ke add polygon, kita OK, kemudian ini kita tarik di bawah batas kabupaten. Ini. Setelah itu kita ke laut, kita klik kanan properties, kemudian ini kita akan simbologi ke kategoris, ini ganti ke keterangan, kemudian classify, kemudian yang checklist, lalu ini klik 2 kali, kita akan ubah warnanya menjadi warna laut, kemudian kita labels, ini kita OK, lalu kita labels, ini single labels, kita ganti ke keterangan, lalu ini ganti teks Times New Roman, ini sesuaiin aja, buffer kita checklist, lalu kita apply, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita akan ke layout, di sini kita akan buat rectangle, ini dengan lalu ke style, ini ketebalannya 0,5, kemudian kita akan nambahin peta, kita new map, sini kita bisa ubah menggunakan skala. Ini kemudian koordinatnya kita ubah, lalu kita ke grids, kita tambah grids, ini modify grid, lalu ini cross, kemudian cara ini yang koordinatnya 84, kita oke, kemudian ini intervalnya bisa kita ubah. Ini, kemudian lainnya warna merah. Setelah itu kita back, setelah itu kita checklist draw koordinat, di sini kita ubah. Ini yang horizontal kita ubah vertical ascending, kemudian yang right juga.
Setelah itu ini, setelah itu kita scroll ke bawah, fontnya ganti Times New Roman, bold, lalu ini sesuaikan, klik OK. Ini lupa, jangan lupa kita ganti decimal with Safit. Setelah itu kita back, lalu ini kita ke bawah, kita cek list frame, ini tebalannya 0,5. Setelah itu ini udah selesai. Setelah ini semua selesai, kita ke layout, lalu export as PDF untuk nyimpan PDF. Setelah sukses, kita ke layout lagi, lalu save as template. Kita save. Ini kita bisa close. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.